Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Apriani, NPM 17040200011, program studi S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh, guna memenuhi tugas ujian komprehensif. Yang pertama tentang toharoh. Toharoh menurut etimologi atau menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang ada 3 kata. Yang pertama toharoh, ya toharoh, dan toharota yang artinya bersuci. Dan toharoh menurut terminologi atau menurut bahasa adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa dengan kedua kegiatan tersebut. Ada 3 jenis toharoh. Yang pertama yaitu berwudu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga mandi. Di sini saya akan hanya membahas 2 jenis. Yang pertama wudu. Wudu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Dalil wajibnya wudu didasarkan pada Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai pada kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ada 7 syarat sah dalam berwudu. Yang pertama beragama Islam, yang kedua dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang ketiga suci dari menstruasi dan persalinan atau nifas, dan yang keempat tidak ada apapun di dalam tubuh yang dapat mengubah sifat air seperti lipstik dan riasan, dan yang kelima tidak ada yang dapat mencegah air menyentuh kulit seperti cat kuku yang tidak meresap pada kulit kuku kalian, dan yang keenam mengetahui mana yang sunnah dan wajib, dan yang terakhir air yang diambil untuk wudu adalah air yang bersih dan suci, dalam arti tidak berasa, tidak berbau, dan tidak bercampur bahan yang lain. Ada 15 sunnah wudu, dan sebagiannya yang saya sebutkan adalah membaca basmalah pada awalnya, berturut-turut, menggosok gigi atau bersiwak, berkumur-kumur, mengusap kedua telinga, menyela jari jemari kaki dan tangan, dan membaca doa setelah wudu. Hanya sebagian yang saya sebutkan. Dan adapun hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur, dan yang kedua tidur dalam artian hilang akal sejenak dalam melakukan kegiatan tidur, dan yang keempat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang terakhir menyentuh kemaluan. Jenis toharoh yang kedua yaitu tayamum. Tayamum secara etimologi yang berarti sengaja, dan secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Syarat sahnya bertayamum, yang pertama apabila seseorang tidak menemukan air yang digunakan untuk berwudu, atau mandi junub, atau mandi dari haid. Yang kedua, apabila ia menemukan air akan tetapi ia tidak dapat menggunakannya karena ia dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga, sebagian ulama fikih memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan sholat jika melakukan wudu. Adapun rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah yang telah ditepuk-tepuk, dan yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir tertib
artinya mendahulukan muka daripada tangan. Materi yang kedua adalah sholat. Sholat menurut etimologi atau menurut bahasa berarti doa, dan secara istilah atau menurut terminologi para ahli fikih mengatakan bahwa sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib sholat yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Waktu-waktu sholat yang pertama sholat zuhur. Waktu sholat zuhur yaitu tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama. Waktu-waktu sholat yang pertama sholat zuhur. Sholat zuhur waktunya adalah dari tergelincir matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Yang kedua sholat asar. Waktu sholat asar dari saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari. Dan yang ketiga sholat maghrib. Sholat maghrib waktunya dari terbenam matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja. Dan yang keempat sholat isya, waktunya hilang dari merah senja hingga pertengahan malam. Dan yang sholat subuh waktunya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun syarat sah sholat yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, dan yang ketiga menutup aurat, dan yang keempat telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Ada 13 rukun sholat yang tidak akan saya sebutkan. Dan yang selanjutnya adalah cara-cara mengerjakan sholat. Tentunya kalian sudah tahu cara-cara mengerjakan sholat. Nah, adapun sunah-sunah sholat, banyak ya sunah-sunah sholat, baik sunah ucapan dan perbuatan. Nah, adapun sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat dengan berjamaah bersama di waktu siang hari atau di waktu zuhur, namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat yang sebelum pelaksanaannya didahului oleh 2 khutbah terlebih dahulu. Dan sholat jamak. Jamak itu menurut bahasa atau etimologi berarti mengumpulkan, dan menurut terminologi atau menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak itu ada 2, yang pertama jamak takdim yang dilakukan pada awal, contohnya begini, sholat zuhur dan sholat asar dikumpulkan atau dilaksanakan pada waktu zuhur atau pada waktu awalnya. Dan yang kedua jamak takhir. Jamak takhir adalah yaitu mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau waktu yang akhir, sholat zuhur dan sholat asar yang dikumpulkan pada waktu sholat asar. Dan yang kedua sholat qashar. Sholat qashar berarti meringkas. Menurut terminologi atau istilahnya itu bagi orang yang memenuhi syarat untuk melakukan sholat qashar dengan meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat qashar ini hanya bisa dilakukan untuk sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 dan akan diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi syarat-syarat sholat qashar dan sholat jamak itu yang pertama musafir, yang kedua jarak perjalanan dengan jarak tempuh minimal 80,64 km, dan tidak boleh makmum dengan orang yang mukmin dan berniat sholat qashar ataupun sholat jamak. Dan materi selanjutnya yaitu puasa. Puasa berarti menahan diri, dan menurut syara' ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari.
Materi yang selanjutnya yaitu puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri, dan menurut syara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari karena perintah Allah semata-mata disertai niat dan syarat tertentu. Materi yang selanjutnya adalah zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu al-barokatu yang artinya keberkahan, dan menurut istilah atau terminologi bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Syarat wajib zakat ada 8. Yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga merdeka, yang keempat milik sempurna, yang kelima berkembang secara real atau estimasi, yang keenam sampai nisab, yang ketujuh cukup haul, dan yang kedelapan bebas dari hutang. Adapun macam-macam zakat yaitu ada 2. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, lalu riqab, garim, fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Dan materi yang selanjutnya adalah haji dan umroh. Yang pertama haji. Menurut bahasa atau menurut etimologi, haji berasal dari kata hajah yang artinya bersiarah, dan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Syarat-syarat wajib haji yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, balik, mampu, dan dilaksanakan pada waktunya, dan yang keenam khusus bagi perempuan disertai suami atau muhrimnya ataupun orang yang diberi amanat untuk menemaninya, dan yang terakhir ibadah haji lebih dari 1 kali itu dianggap sunnah. Dan rukun-rukun haji yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah pada waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dan melakukan sa'i dari Safah ke Marwah. Dan wajib haji ada 7. Yang pertama ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar 3 jumroh, ula, wusta, dan aqobah, dan yang kelima bermalam di Mina, yang keempat melontar jumroh pada hari raya Idul Adha, dan selanjutnya tawaf dan wada, dan yang terakhir menjauhkan diri dari segala larangan. Dan materi selanjutnya umroh. Dari segi bahasa atau etimologi berarti ziarah, sedangkan menurut istilah atau terminologi umroh adalah menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Adapun syarat, rukun, wajib, dan tata cara mengerjakan umroh. Syarat umroh yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, dan yang keempat mampu. Dan rukun umroh yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sya'i, yang keempat tahallul, dan yang terakhir tertib. Adapun wajib umroh yang pertama niat ihram dari mikot, yang kedua tidak melakukan yang diharamkan, dan tata cara mengerjakan umroh yang pertama ihram dengan niat umroh dari mikot, yang kedua memulai ihram dengan pakaian tidak dijahit, dan yang ketiga masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf dimulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran, dan yang keempat sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, dan yang kelima tahallul dengan paling sedikit 3 helai rambut. Penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.